Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami menangkap setiap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Roh Kudus tolong kami agar kami dapat dengan sukacita membuka hati kami, menerima perkataan Tuhan bagi hidup kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan yang saya angkat bagi kita dalam 2 Timotius pada pasalnya yang kedua pada ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, dalam menjalani hari-hari hidup kita, hanya pengertian Tuhanlah yang kita butuhkan dalam hidup kita. Saudara mau menang dalam hidup ini, pengertian Tuhan harus saudara miliki. Saudara mau melewati masa-masa susah dalam hidupmu, hanya pengertian Tuhan yang saudara miliki dalam hidup saudara. Saudara mau supaya engkau bisa mengelola kehidupan rumah tanggamu dengan baik, kehidupan ekonomimu dengan baik, semuanya itu engkau hanya membutuhkan pengertian daripada Tuhan. Dan ingat, hanya pengertian Tuhan sajalah yang memampukan kita hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Saya ingin katakan kepada saudara, kita tidak akan pernah bisa melihat bahwa hidup ini adalah maksud Tuhan bagi kita semua indah. Kita tidak akan bisa melihat itu kalau kita tidak punya pengertian daripada Tuhan. Nah, Paulus katakan kepada anak rohaninya Timotius, dia katakan, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Kenapa Paulus berkata kepada Timotius, kalau Tuhan akan memberikan pengertian kepada Timotius? Karena Paulus melihat bahwa di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Timotius, Timotius akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan, persoalan yang ia alami. Nah, oleh karena itu, Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya Timotius supaya bagaimana ia tetap melihat Tuhan, melakukan pelayanan dengan memandang kepada Tuhan yang empunya pelayanan itu. Paulus katakan kepada Timotius bagaimana supaya dia bisa memandang Tuhan di dalam pelayanan yang dipercayakan baginya. Dia harus mengikuti pola hidupnya Paulus. Paulus itu berkemenangan dalam pelayanannya karena kehidupan Paulus, doktrin yang dibawa oleh Paulus merupakan suatu doktrin yang berasal daripada Tuhan. Doktrin itulah yang membuat Paulus bisa mengenal siapa Tuhan dengan baik dan benar di dalam kehidupannya. Paulus melihat bahwa apa yang dia lakukan sekalipun penuh dengan banyak tantangan dan persoalan, tetapi dia bisa melewati semuanya itu dengan penuh baik. Makanya dia katakan, kalau saudara baca di dalam bagian bacaan firman Tuhan secara utuh dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Pada ayatnya yang ketiga Paulus katakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Artinya Paulus mau bilang Timotius, jangan pernah menyerah dengan keadaan dan pelayanan yang sementara kau jalani. Tetaplah kau ikut menderita di dalam Kristus. Seperti seorang prajurit yang berjuang. Dia tidak pernah memusingkan dirinya dengan kebutuhan-kebutuhannya supaya dia bisa berkenan kepada komandonya. Kita sadar atau tidak? Terkadang kita tidak bisa memiliki kehidupan yang berpusat kepada Tuhan. Artinya, saudara terkadang sulit untuk melihat Tuhan. Karena apa? Engkau terlalu dipusingkan dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan hidupmu. Engkau selalu melihat kekuranganmu, engkau melihat masalahmu, engkau melihat persoalanmu, kebutuhanmu. Itulah yang membuat sehingga engkau tidak bisa memandang kepada Tuhan. Paulus mengajak Timotius, ikutlah menderita di dalam Kristus. Dengan apa? Tidak memusingkan hidupmu dengan kebutuhan-kebutuhanmu. Tapi biarlah melihat terus kepada Tuhan. Seperti seorang prajurit yang bagaimana dia bisa berkenan kepada komandannya. Atau Paulus katakan juga kepada Timotius, belajar melihat dari seorang olahragawan yang memperoleh mahkota juara itu. Dia tidak akan pernah mendapat mahkota juara kalau dia tidak bertanding menurut aturan-aturan pertandingan yang ada. Hanya dengan melihat aturan-aturan pertandingan, dia setia, dia taat. Maka itulah yang membuat hidupnya bisa menerima mahkota juara itu. Nah,
pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlalu banyak hal yang kita jalankan dalam hidup kita tidak setia pada aturan-aturan Tuhan. Kita tidak setia pada perkataannya, kita tidak setia pada janji-janjinya, kita tidak hidup setia kepada apa yang Dia inginkan. Itulah yang membuat kita tidak pernah bisa mengalami kehidupan yang berbahagia di dalam kehidupan kita. Ini gambaran apa yang diberikan Paulus kepada Timotius supaya dia bisa melihat akan pekerjaan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupannya. Dia juga memberikan akan gambaran yang lain tentang seorang petani yang bekerja keras, di mana seorang petani yang kerja keras itu dia harus pertama-tama menikmati hasil usahanya. Nah, seorang petani yang bekerja keras dia akan menerima hasil dari apa yang dia kerjakan. Tidak mungkin dia tidak menerima hasil yang dia kerjakan karena dia kerja keras. Saudara dan saya kalau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita pun akan mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan. Tidak ada orang yang hidup dengan Tuhan atau mengikut Tuhan, hidupnya itu menderita. Tidak ada orang yang mengikut Tuhan, setia kepada Tuhan, rumah tangganya itu tidak diberkati Tuhan. Tidak ada saudara. Semua orang yang mengikut Tuhan, pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Ada kelimpahan di dalamnya, hasil yang dia dapatkan, itu hasil yang terbaik. Nah oleh karena itu, mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendapat pengertian itu semua hanya dari Tuhan. Nah oleh karena itu, biarlah pengertian Tuhan itu ada pada hidup saudara dan saya. Supaya ketika kita menjalani hidup ini, kita tidak mengeluh dengan keadaan dan situasi. Kita tidak melihat berbagai macam hal yang sementara terjadi hari-hari ini. Tetapi kita akan terus dapat memandang kepada Tuhan. Karena kita diberikan pengertian untuk melihat kehidupan ini. Pertanyaannya, apa yang harus saudara lakukan supaya pengertian Tuhan itu akan diberikan bagi saudara? Saudara harus hidup lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itulah yang membuat engkau bisa melihat Tuhan dengan baik. Hidup sungguh-sungguh ini bukan saudara rajin ke gereja saja, bukan engkau rajin berdoa, hanya rajin membaca Alkitab, tapi bagaimana setiap perkataan firman Tuhan itu kau ambil ada di dalam hidupmu, kau masukkan di dalam hidupmu, dan kau hidup seperti apa yang telah kau terima dari kebenaran firman Tuhan itu. Itulah yang dikatakan engkau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang kedua, supaya engkau mendapat pengertian dari Tuhan, belajarlah untuk bisa menangkap suara Tuhan yang berbicara kepada saudara. Artinya, apa yang difirmankan Tuhan, pastikan engkau bisa menangkap apa yang Tuhan katakan kepadamu. Ketika engkau menangkapnya, maka saya percaya engkau akan bisa mendapat pengertian daripada Tuhan. Yang ketiga, saudara harus memberikan hidupmu itu terus dituntun oleh Roh Kudus. Karena hanya pekerjaan Roh Kuduslah yang membawa kita bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya katakan, ikutlah keinginan Roh Kudus. Apa yang diinginkan oleh Roh Kudus, belajarlah setia untuk mengikut apa perkataan Roh Kudus itu. Karena ingat, Roh Kudus punya keinginan, saudara pun punya keinginan. Keinginan kita itu tidak akan pernah sama dengan keinginan Roh Kudus. Contoh, saudara mau mencuri, saudara mau melakukan kejahatan. Terkadang engkau berpikir, saya lakukan saja, mungkin Roh Kudus akan, saya lakukan saja, mungkin Roh Kudus akan menegur saya. Saya katakan kepada saudara, Roh Kudus tidak akan pernah menegur saudara kalau saudara ingin untuk mencuri, ingin untuk berzinah, ingin untuk melakukan dosa, atau untuk engkau ingin untuk menipu. Roh Kudus tidak akan pernah untuk melarang saudara, karena melakukan itu adalah keinginanmu, bukan keinginan Roh Kudus. Keinginan Roh Kudus di dalam hidup kita hanya membawa kita melihat Tuhan. Keinginan Roh Kudus di dalam hidup kita hanya membawa kita untuk mengerti firman-firman Tuhan, untuk membawa keinginan kita yang terus mau melihat Tuhan, sehingga Tuhan itu tersingkap lebih jelas dalam hidup kita. Hanya itu keinginan Roh Kudus bagi kita. Oleh karena itu, beri hidupmu dituntun oleh Roh Kudus. Apa kata Roh Kudus dalam hidupmu? Untuk membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman. Lakukan itu dalam hidup saudara. Karena itulah yang membuat kita akan terus mendapat pengertian daripada Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus akan memberikan pengertian bagi semua pemirsa Klavos dalam menjalani hari-hari hidupmu. Ketika engkau ada dalam rumah tanggamu, engkau ada dalam perjalanan kehidupanmu dari hari ke hari, biarlah Roh Kudus akan memampukan engkau sehingga keadaan situasi yang engkau alami ini tidak akan pernah membuat engkau berputus asa, tetapi engkau akan terus hidup bersemangat di dalam Tuhan karena Rohmu membawa engkau terus percaya kepada Tuhan.
Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur firman-Mu ya dan amin bagi hidup kami. Kami rindu mendapat pengertian daripada Engkau. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Seperti apa yang dikatakan Paulus kepada anak rohaninya Timotius, kalau pengertian itu akan diberikan oleh Tuhan. Kami rindu Bapa, pengertian itu juga kami miliki dalam hidup kami. Sehingga kami menjalani hari-hari hidup kami yang penuh tantangan, penuh persoalan. Kami akan menang di atas semuanya. Tolong kami ya Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.